Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya serta nikmat yang begitu besar kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan atau memberi kesimpulan dari pertemuan kedua mata kuliah Islami Marketing dan Manajemen yang judulnya itu adalah konsep pemasaran dalam Islam. Yang pertama yang harus kita ketahui itu definisi pemasaran dan hubungannya dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua yaitu adalah definisi dari pemasaran syariah. Dan yang ketiga itu etika pemasaran dalam Islam. Dan keempat itu bauran pemasaran syariah. Yang kelima yaitu implementasi pemasaran dalam perbankan syariah. Baiklah, di sini kita membahas yaitu tentang definisi pemasarannya terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari pemasaran? Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan hidup usahanya. Jadi pemasaran itu adalah kegiatan pokok perusahaan dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya atau ingin mengembangkan, membuat perusahaannya lebih maju, dipandang di dunia yang lebih besar, lebih luas. Itu pengertian dari pemasaran. Ya. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran mengenai pemasaran dan penjualan tersebut. Itu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu, dan barang siapa membuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Di ayat Al-Quran tersebut, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ingat kata-kata terakhirnya. Dengan jalan yang batil berarti tidak memenuhi syarat dan rukun pemasaran. Contohnya dalam jual beli, perdagangan, dia tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dia seenaknya mengurangi timbangan dagangannya dan lain sebagainya. Jadi dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat yang besar. Kecuali dengan jalan peniagaan, yaitu berlaku suka sama suka gitu kan. Jadi kalau suka sama suka berarti di situ sudah memenuhi salah satu syarat dari misalnya jual beli tersebut. Dan selanjutnya itu definisi pemasaran syariah atau biasa disebut dengan syariah marketing.
Syariah marketing di sini adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari sesuatu inisiator kepada stakeholdernya yang prinsipnya sesuai akad dan prinsip-prinsip dalam Islam. Sebuah prinsip bisnis yang strategis mengolah proses penciptaan, penawaran, dan perubahan. Itu salah satu dari syariah marketing atau pemasaran syariah. Dan ketiga yaitu etika pemasaran Islami. Etika pemasaran Islam adalah prinsip-prinsip syariah marketer yang menjalankan fungsi-fungsi pemasaran secara Islam, yaitu contohnya saja ada orang yang berusaha kan, misalnya dia bertakwa, jujur, adil, melayani, dan sopan serta santun, menepati janjinya dan sebagainya. Itu salah satu dari etika dalam pemasaran Islam. Adapun bauran pemasaran Islam itu ada satu, produk, mestinya harus ada produknya. Kedua, harga. Kalau kita mau memasarkan pasti kita harus memasang harga dari barang yang kita tawarkan. Promosi. Gimana sih promosinya? Misalnya kita menggunakan baleho atau internet promosinya gitu kan. Tempat atau distribusi. Nah, tempatnya ini harus kita pertimbangkan juga. Misalnya di mana tempat yang harus kita lakukan pemasarannya. Misalnya tempatnya di dekat pasar kan. Misalnya di mana lagi ya? Ada keramaian seperti itulah kan. Dan juga harus ada orangnya. Ini nih yang harus penting nih. Harus ada orangnya. Kalau tidak ada orangnya berarti bagaimana mau memasarkannya? Bicarakan dengan yang lain gitu kan. Dan yang keenam itu prosesnya. Proses di sini pastinya itu tergantung dari pemasaran, kepribadian orang masing-masing gitu kan. Bukti fisik. Kita harus tahu bukti fisiknya. Dan itu yang kelima yaitu implementasi pemasaran dalam perbankan syariah. Implementasi pemasaran dalam perbankan syariah di sini itu hampir sama dengan bauran pemasaran syariah. Jadi tak perlu saya jelaskan karena itu ada produk juga, harga juga, dan berbagainya. Mungkin kesimpulan dari saya hanya itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.